Tidak ada tempat tersisa bagi dunia, jilid yang ketiga. Bersama Kristus menang atas sengat maut. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 yang mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup pada hakikatnya adalah sebuah perjuangan melawan musuh yang tidak kasat mata namun nyata. Musuh yang kita hadapi ini adalah setan yang licik dan ahli dalam tipu muslihat. Sehingga untuk menghadapi dan mengalahkannya kita butuh kekuatan ilahi yang berasal dari Tuhan sendiri. Seperti katakan dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjatalah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengalahkan kekuatan setan adalah pekerjaan yang sia-sia. Sekali lagi izinkan saya memastikan bahwa setan bukanlah lawan yang seimbang bagi kita. Siapapun orangnya tidak akan pernah bisa mengalahkannya dengan cara apapun. Rasul Paulus mengingatkan kita lewat perjuangannya dalam upaya melawan setan dengan mengatakan dalam Roma pasal 7 ayat 24 yang berbunyi, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ungkapan yang menyebutkan aku manusia celaka, kalimat ini menyiratkan ratapan pilu akibat dari konflik batin yang menyakitkan dan yang sering kali hal ini memaksanya untuk tunduk pada kecenderungan untuk berbuat dosa. Dampak konflik ini adalah yang pertama, menghasilkan rasa sakit dan kesusahan batin yang sangat menyiksa korbannya. Seringkali kondisi demikian ini merupakan pergulatan yang menyakitkan antara kebaikan dan kejahatan dalam batin manusia, perjuangan yang mengganggu perdamaian dan membuat hidup sengsara. Yang kedua, konflik batin seperti ini cenderung menghasilkan hal yang merendahkan, sungguh-sungguh merendahkan ketika manusia berada di bawah pengaruh nafsu jahat. Hal ini merendahkan manusia dan sifat mulianya dan sekaligus menjadi noda bagi kemuliaannya. Dan hal ini cenderung membawanya ke dalam debu, bahwa ia berada di bawah kendali kecenderungan yang merendahkan tersebut, yang pada akhirnya membusukkannya dalam keadaan seperti itu, pikiran dipenuhi dengan kemalangan dan keputusasaan. Pada saat yang bersama, di sisi lain, Rasul Paulus memproklamirkan sebuah realita yang sangat dahsyat dan benar-benar menakjubkan, yaitu bagaimana peran dan kehadiran Kristus yang tampil sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ulangan 20 ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan orang sakit, mencelikkan yang buta, mentahirkan penderita kusta, atau membangkitkan orang mati, dan lain-lain. Lebih dari semua itu, kehadiran Kristus di tengah-tengah keberdosaan umat manusia adalah untuk mengalahkan musuh terbesar dan tidak dapat dikalahkan oleh manusia manapun juga, yaitu maut. Apa gunanya seseorang yang sakit bisa sembuh, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, dan mengalami berbagai mukjizat lainnya yang hanya berdampak pada kesembuhan fisik? Namun orang itu tetap berada di bawah kekuasaan dosa yang pada akhirnya meluncur dengan pasti menuju jurang maut binasa untuk selama-lamanya. Disinilah dan untuk inilah Kristus datang sebagai pahlawan dan juru selamat yang mengalahkan maut, yaitu musuh terbesar dari setiap orang. Nabi Zefanya menubuatkan kepahlawanan Kristus yang mengalahkan musuh terbesar kita. Dalam Zefanya pasal 3:17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia berbilang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Saya tutup dengan 3 closing statement. Kematian Kristus atas salib bagi iblis adalah kemenangan. Tetapi realita yang sesungguhnya justru di salib itulah kekuatan maut dilucuti. Seperti tertulis dalam Kolose 2:15 yang mengatakan, ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Closing statement yang kedua, kemenangan yang sejati adalah pada saat sengat maut dipunahkan oleh Yesus Kristus di atas Kalvari. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 26 mengatakan, musuh yang telah dibinasakannya ialah maut. Closing statement yang terakhir dan ketiga, melalui kebangkitan Kristus dari alam maut, kita yang percaya untuk mendapat bagian dalam kebangkitannya tersebut. Dalam Efesus pasal 2 ayat 6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tuhan Yesus memberkati.